Pemirsa Channel, jumpa lagi dengan saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Pemirsa Channel, hari ini saya kedatangan Putri Anak ya ini ya? Iya, Putri Anak Indonesia Banten Lingkungan 2026. Oh gitu. Nah pemirsa Channel, ini luar biasa nih. Usianya Alin ini sekarang baru menginjak usia 12 tahun. 12 tahun ya. Mudah-mudahan podcast hari ini saya bisa menginspirasi buat anak-anak muda seusia Alin ini. Sebelumnya kita akan berbagi cerita ya Alin ya. Iya. Kenapa Alin tertarik untuk ikut Putri Indonesia Banten? Oke. Halo teman-teman Lenimu Channel, perkenalkan nama saya Alin Estianti Hadi, biasanya dipanggil Alin. Usia saya 12 tahun dan saya asal Bogor. Kenapa saya ingin mengikuti ajang Putri Anak Indonesia Banten ini? Terinspirasi dari Putri Indonesia. Saya sangat sekali kagum melihat mereka karena selain mereka cantik, mereka itu dapat menginspirasi banyak orang. Kategori untuk jadi pemenang itu banyak ya Alin ya? Iya, Nah Alin adalah salah satu pemenang dari Putri Anak Indonesia Banten Lingkungan Lingkungan. atau 2 second runner up. Oh gitu. Tentunya sahabat-sahabat di luar sana mau tahu nih bagaimana perjuangan Alin ini saat mengikuti kompetisi yang cukup bersaing ya. Iya. Nah, terus ada pertanyaan lagi tentunya. Ini kan Alin asli dari Bogor ya. Iya. Bagaimana bisa menjadi salah satu pemenang Putri Indonesia Banten? Nah, nanti kita cerita ya Alin ya. Oke. Nah, Alin bagaimana sih perasaan Alin saat ini saat berhasil meraih gelar Putri Anak Indonesia Banten? Perasaan aku tuh campur aduk ya kak, antara senang, excited juga, tapi kayak masih nggak percaya gitu loh. Dari sekian banyak finalis yang hebat, aku bisa menjadi salah satu pemenangnya. Tentunya itu luar biasa ya, takjub Iya. ya. Tapi kan pasti ada proses perjuangan panjang ya untuk kalian ini bisa ikut kompetisi tersebut ya. Iya. Bagaimana Alin ini berhasil meraih gelar Putri Anak Indonesia Banten? Bagaimana aku berhasil meraihnya? Karena tentunya dengan perjuangan aku selama ini, aku itu persiapan cuma 2 bulan kak. Oh gitu. Iya, Oke. dan aku tuh percaya usaha kita itu tidak mengkhianati hasil. Dan akhirnya aku berhasil menjadi pemenang. Kalau untuk kategori anak itu ada 10, kalau Oke. remaja ada 8. Oh gitu. Untuk jadi pemenangnya ya. Iya, Tentunya pasti banyak ya peserta-peserta lain yang di awal ya. banyak banget kak. Nah ini bisa nggak sih Alin cerita bagaimana proses dari mulai pendaftaran, terus bagaimana Alin ini memberanikan diri dan ada nggak sih sebelumnya kebayang nggak sih kalau Alin ini akan jadi juara gitu? Dari awal prosesnya itu kita pendaftaran dulu nih kak. Aku lihat pendaftarannya itu dari Instagram. Oke. Lalu ada wawancara untuk menentukan kita menjadi finalis. Dan saya lolos menjadi finalis. Oh jadi pendaftarannya online ya? Iya, online. Oke. Lalu. Lalu setelah diumumkan akan menjadi finalis, kita ada proses karantina. Ini offline ya kak. Oke. Di sini kita bertemu dengan banyak finalis-finalis hebat lainnya. Dan ada materi pembekalan kelas juga kak, seperti kelas public speaking, kelas catwalk, dan masih banyak lagi. Ada mengemban tanggung jawab yang cukup berat ya, Iya. walaupun usia Alin ini baru 12 tahun ya. Oh gitu, tapi memang persyaratannya minimal berapa itu Lin? Kalau untuk kategori anak itu 9 sampai 13 tahun. Kalau remaja 14 sampai 18 tahun. Gitu. Jadi sebelumnya Alin pernah ikut lomba-lomba lain nggak sih? Kalau untuk di dunia pageant, putri-putri gini aku baru pertama kali kak. Oh gitu, baru pertama kali. Dan apa mimpi apa sih? Apa cita-citanya sebelumnya gitu Lin? Cita-cita aku tuh aku pengen jadi lawyer. Oh gitu, tapi karena memang masih panjang perjalanan ya, jadi apapun itu ada sesuatu hal yang positif, jadi Alin tuh ikut ya? Iya, mau coba ngikut. Oh, Siapa gitu. tahu aku bisa dan akhirnya aku berhasil menjadi pemenang kak. Iya. Nah Alin, bagaimana perjalanan Alin kemudian bisa berhasil mendapatkan mahkota ini nih, mahkota yang dipakaikan ke Alin gitu. Tentunya kan ada prosesi-prosesi ya. Apa aja sih tahapannya Alin? Untuk perjalanan aku itu aku selalu ikut kelas-kelas kak dari sebelum karantina. Jadi selama karantina itu kita ada yang pertama yang paling penting itu deep interview. Oke. Jadi di deep interview ini kita
akan ditanya-tanyain nih seputar kita dan advokasi jika terpilih menjadi pemenang apa yang ingin dilakukan. Dan nilainya itu sangat besar sekali di deep interview ini. Oke. Lalu ada talent show, catwalk class, public speaking class, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak ya tentunya ya. Jadi memang sebelumnya mungkin Alin baca-baca dulu, menimba ilmu dulu ya. Iya. Karena kan persaingannya cukup ketat ya Alin ya. Betul. Oke, tapi ada hobi baca ya Alin ya? Aku gak terlalu baca Ya banget. terlalu ya, cuman paling lihat-lihat scroll Instagram mungkin ya. Apa sih tantangan terbesar yang Alin hadapi selama proses seleksi? Tantangan paling besar itu nervous, Kak. Oh gitu. Karena melihat banyak finalis-finalis yang hebat lainnya. Tapi kuncinya itu cuma satu, Kak, yaitu percaya diri. Rasa takut itu wajar, tapi jangan sampai menghalangi langkah kita untuk berani mencoba. Oke, yang penting berani mencoba. Iya. Dalam kompetisi selalu ada kalah dan menang ya. Iya. Jadi itu hanya bonus ya tentunya ya. Betul. Tapi percaya diri itu mahal ya. Banget. Nah ini dukungan seperti apa sih yang Alin terima dari keluarga saat Alin mengikuti kompetisi ini? Aku itu support terbesarnya dari keluarga, dari mama, papa, teman-teman aku, guru-guru, coach, dan banyak lagi. Banyak ya, Iya. tentunya itu jadi semangat ya buat Alin ya. Di balik sebuah mahkota, tentunya pada saat Alin memakai satu mahkota ini kan selain kecantikannya terpancar, percaya dirinya bertambah, pasti ada perjuangan di dalam. Betul. Itu banyak orang melihat mahkota ini kan sebagai simbol kemenangan. Menurut Alin sendiri, apa makna mahkota yang sebenarnya? Makna mahkota yang sebenarnya itu bukan hanya dilihat dari penampilan, tetapi juga bagaimana cara kita menginspirasi orang, bagaimana kita memberikan dampak positif bagi generasi muda. Oke, luar biasa. Tentunya pada saat Alin menggunakan mahkota ini sudah menginspirasi banyak orang ya. Di usia muda tapi Alin memberanikan diri untuk ikut kompetisi besar ini ya. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ini. Alin ini kan berasal dari Bogor, kota Bogor ya. Iya. Nah itu gimana sih bisa ikut kok bisa mewakili Banten ini Lin? Gimana Lin? Kan kalau Bogor itu harusnya Jawa Barat ya, Kak. Oke. Nah, di Jawa Barat ini acaranya itu di Bandung dan cukup jauh ya kalau Bogor ke Bandung. Oke. Sedangkan kalau Banten itu hanya di Tangerang. Jadi aku memilih Banten. Oke. Oh jadi karena jarak Iya, dan waktu. Banten Tapi aja memang lah dalam gitu. persyaratan boleh ya itu ya? Boleh, asalkan mau mewakili Banten ke tingkat nasional. Oh gitu. Oh asal dari sini mewakili Banten untuk Iya. tingkat nasional atau sudah? Belum, nanti di bulan Oktober dan November. Oh gitu. Oh jadi nanti ada kompetisi lagi untuk mewakili nasionalnya. Ada Siapa sosok yang paling menginspirasi Alin? role model ya, itu Kak Harashta. Oh iya, siapa dia? Dia itu Putri Indonesia 2024 dan dia memenangkan Miss Supranasional 2024. Dia mewakili Indonesia Oh gitu. dari banyaknya negara yang ikut. Dia berhasil menjadi juara 1. Jadi ini jaraknya cepat ya nanti ya setelah bulan apa tadi? Setelah Grand Final Provinsi kan bulan April. Nah, nanti di nasional itu bulan Oktober sampai November. Harus persiapan terus ya. Iya. Tapi pelajaran tetap nomor 1 dong. Iya dong, pendidikan itu harus nomor 1. Alin asli memang dari Bogor. Iya, tapi lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta, aslinya tinggal di Bogor. Iya. Lalu sekolahnya di? Aku sekolah di SMP Mardi Waluya Bogor. Oke, kelas? Kelas 8 SMP. Oh, kelas 8 SMP. Pesan-pesan yang ingin aku sampaikan itu bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bersinar dengan caranya masing-masing. Jadi kita terus belajar, terus percaya pada diri sendiri, dan membawa pengaruh positif bagi orang lain. Selain menjadi lawyer, aku pengen jadi penyanyi, Kak. Apa yang jadi penyanyi? Memang suka nyanyi? Suka. Boleh nggak nyanyi nih? Sedikit aja baik. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat denganku. Akan mengerti. Ini butuh
Butuh waktu berapa lama Lin untuk persiapan unjuk bakat itu? Untuk persiapannya itu 2 bulan Kak, termasuk lain-lainnya juga. Pokoknya sebelum karantina lah Kak. Oke, jadi selain unjuk bakat, siapin fisik tentunya ya. Terus ada nggak sih tips-tips dari Alin nih saat mengikuti untuk jaga fisik, terus jaga untuk tetap percaya diri apa Alin? Tips-tipsnya itu yang pertama, kita nggak boleh kecapean ya. Jadi kita Oke. harus bisa mengatur jadwal kita antara kegiatan dan pendidikan kita. Lalu kalau misalnya kita nervous, kita tuh harus tarik napas dalam-dalam sampai akhirnya kita merasa tenang. Take a deep breath. Jadi memang butuh ketenangan juga ya Lin ya? Iya. Oke. Nah ini pada saat Alin mengikuti karantina nggak masalah ya untuk sekolah apa segala macam? Iya, karena di weekend. Oke, kebetulan pada saat karantinanya itu hari weekend ya? Iya, Jadi tidak mengganggu jam sekolah? betul. Oke, itu pemirsa channel. Jadi sebetulnya banyak cara untuk kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif tanpa mengganggu jam sekolah ya. Lin. Iya. Gitu. Alin hobinya apa? Aku nyanyi Oh, selain dan nyanyi ya? catwalk, dance. 3 kata yang menggambarkan diri Alin. 3 kata yang menggambarkan diri aku itu aku extrovert, terus aku orangnya suka makan dan lumayan rajin lah. Oke, rajin apa nih? Rajin untuk semua hal. Oke, yang pasti bukan rajin membolos sekolah ya? Enggak dong. Oh. Rajin bantu-bantu ibu juga kan? Iya. Oke, manggilnya apa mama apa bunda? Apa? Mama. Mama ya. Berapa saudara Alin? 2. 2 bersaudara. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Pada saat Alin memenangkan, tentunya Alin ini mempunyai program-program sebagai duta perwakilan. Apa sih program-program yang akan Alin jalankan? Jadi saya membentuk satu program yaitu bernama Beyond the Crowd, yang artinya lebih dari sekedar mahkota. Karena bagi saya, mahkota itu bukan hanya tentang gelar dan penampilan, tetapi bagaimana cara kita menginspirasi generasi muda. Dan Beyond the Crown ini mempunyai 2 program utama, yaitu Little Leaders dan Little Voices. Little Leaders ini berfokus untuk mengajarkan anak-anak tentang kepemimpinan, sedangkan Little Voices berfokus untuk mengajarkan anak-anak tentang percaya diri. Nah, jadi nama programnya apa tadi? Beyond the Crown. Beyond the Crown. Apa yang menginspirasi Alin untuk menamakan Beyond the Crown ini? Dari itu Kak, kan maknanya itu lebih dari sekedar mahkota. Menurut aku amazing itu. Amazing ya. Karena ada perjuangan panjang di sini ya. Iya, untuk mendapatkan mahkota ini. Jadi ini salah satu tanggung jawab aku juga. Advokasi ini memang wajib Kak. Jadi kita masing-masing harus bikin satu advokasi. Oh gitu. Berarti inspirasi sendiri ya. Artinya menciptakan satu karya. Itu yang Alin namakan sebagai Beyond the Crown. The Crown. Luar biasa. Semoga program-programnya bisa berjalan dengan baik dan lancar semuanya Alin ya. Amin. Oke. Dan nomor 1 Alin tetap menjadi tentunya diri Alin sendiri tetap percaya diri, inspirasi generasi muda yang attitude itu kan nomor 1 daripada kecantikan. Jadi number 1 attitude ya. Yes, attitude is number 1. Slogannya itu menjadi generasi muda cerdas dan berkarakter. Oke, luar biasa. Pemirsa channel, demikian perbincangan saya bersama Alin. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat sahabat Alin di luar sana, juga sahabat Lenino Channel. Saya pamit undur diri.